Pembuatan konten video yang proper sekarang makin simple. Sekarang udah banyak kreator yang produksinya aja pakai HP doang. Lalu hal itu juga diikuti dengan munculnya gear-gear videografi untuk smartphone. Dan salah satunya adalah gimbal smartphone yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif, kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa berdiskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Nah, kali ini gue mau mereview sebuah produk gimbal smartphone dari brand yang bisa dibilang cukup memimpin di industri pergimbalan. Ini adalah produk terbaru dari DJI untuk perangkat smartphone dengan nama DJI OM5. Yang saat video ini dibuat, dia masih pre-order di Indonesia dengan harga Rp2.449.000. Impresi gue buat gimbal ini, menurut gue dia itu sebuah gimbal kecil yang menawarkan banyak kelebihan dalam satu paket. Jadi menurut gue dia udah komplit banget kalau melihat fitur yang ditawarkan dan ukurannya yang compact abis. Bahkan mungkin gue bisa bilang dia gimbal HP terbaik yang pernah gue coba untuk saat ini. Nah, buat tahu lebih lanjut kenapa gue bisa bilang begitu, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Poin pertama yang mau gue bahas udah jelas soal portability. Ini penting untuk sebuah aksesoris atau gear tambahan untuk smartphone. Karena tujuan orang kalau shoot pakai smartphone utamanya adalah karena simple dan ringkas buat dibawa-bawa. Jadi otomatis gear tambahannya juga harus cukup ringkas. Nah, berkaitan dengan poin itu, gimbal ini udah terbilang ringkas banget. Dia bisa dilipat dan bisa dibawa-bawa menggunakan sebuah pouch kecil aja yang pastinya bisa masuk ke tas atau bahkan kantong kalian. Apalagi kalau kita nggak bawa mini tripodnya, ini makin ringkas parah. Cuman gue tetap saranin, tetap bawa aja mini tripodnya karena lebih enak juga buat naro kalau lagi standby atau kalau mau nempatin kamera atau HP kalian dan gimbalnya di atas meja atau flat surface dan semacamnya. Bahkan gimbal ini diklaim 25% lebih kecil dan 30% lebih enteng dari generasi sebelumnya. Jadi jelas makin portable buat dibawa-bawa. Untuk build quality juga di sini cakep, emang masih terasa plastik, jelas berbeda dengan jajaran gimbal buat kamera mirrorless-nya. Tapi di sini build-nya tetap rapih dan finish-nya nggak terasa murahan, jadi udah proper lah untuk sebuah produk DJI. Untuk holder smartphone mirip dengan versi OM4, di sini dia masih membawa desain mekanisme magnetic clip yang menurut gue itu sangat membantu, sangat simple kalau kita sering cabut pasang HP-nya, kayak buat chat, akses sosmed dan lainnya. Karena ketika kita butuh HP-nya, kita tinggal tarik aja, dan kalau udah pun pasangnya lagi tinggal tempel aja. Dan magnetnya ini juga kuat banget ya. Gua udah coba buat tes bawa lari atau kasih guncangan yang cukup ekstrim dengan sengaja, dan dia bener-bener aman. Nyabutnya aja sebenarnya lumayan harus pakai tenaga, jadi ya menurut gua harusnya cukup aman. Sama yang gua tahu, DJI juga akan menyediakan aksesoris holdernya ini yang punya built-in feel light atau ada lampu di holdernya biar bisa menerangi muka kita ketika di kondisi yang minim cahaya. Lalu untuk motor gimbalnya sendiri, di sini dia udah 3-axis stabilization. Jadi hasil yang diberikan pun udah smooth banget, sesuai dengan gimbal-gimbal 3-axis lainnya. Bakal cocok banget buat temen-temen yang mau ngambil gambar dengan movement-movement yang sinematik. Dan mungkin kita lihat dulu aja beberapa footage yang diambil menggunakan gimbal ini.
Selanjutnya, salah satu fitur penting dari DJI OM5 ini adalah hadirnya extension rod, di mana kita bisa memperpanjang gimbalnya ini ala-ala tongsis, yang pastinya bakal berguna banget buat yang mau ambil shot selfie dengan lebih luas. Mungkin kalau mau teman-teman kalian ikut masuk ke dalam frame video kalian atau foto kalian. Atau bisa berguna juga buat mengambil gambar dengan angle-angle yang sulit, kayak high angle maupun low angle. Dan fitur extension rod ini jelas ngebantu banget buat penggunaan tersebut. Selanjutnya gue mau bahas soal software. Menurut gue yang seharusnya menjadi perbedaan besar antara brand besar seperti DJI dengan brand-brand gimbal lainnya, itu adalah dari segi optimisasi softwarenya. Karena DJI punya sepak terjang besar di dunia drone dan gimbal profesional, so gue expect mereka juga membawa banyak research ke optimisasi software untuk gimbal HP-nya juga. Ketika cobain aplikasinya ini dengan DJI Mimo App, impresi gue cukup bagus. Kontrol-kontrol dan integrasi dengan gimbal berjalan dengan baik, dan yang paling membuat gue kagum adalah fitur Active Track 4.0-nya atau fitur tracking objeknya ini. Gue sempet tes fitur track ini buat tracking posisi gue pas main badminton, dan ternyata dia berfungsi dengan sangat baik. Dan trackingnya itu bener-bener nempel sama gue selama permainan, bahkan pas gue pindah-pindah cepet pun, dia bisa bergerak dengan sigap ngikutin pergerakan gue. Dan trackingnya tetap akurat walaupun beberapa kali posisi gue agak overlapping dengan teman main gue. Walaupun memang sebenarnya pada beberapa environment kadang dia agak lost track, kadang tracking pointnya lepas, tapi alasannya jelas kenapa bisa lepas, dan tetap menurut gua fitur trackingnya ini udah improve banget, performanya udah bisa dibilang cakep banget. Selanjutnya masih soal software, di sini dia juga membawa sebuah fitur baru yang disebut dengan Shot Guides. Jadi fungsinya itu semacam template buat kita ngambil video yang nantinya bakal dijahit jadi satu sequence video yang siap untuk diupload. Gue sih merasa fitur ini agak terkesan gimmicky, atau ya paling enggak gue pribadi kurang srek dengan hasil jahitan videonya kayak yang mungkin kalian lihat sekarang contohnya. Jadi kayaknya nggak bakal sering gue pakai keseluruhan fiturnya. Gue rasa begitu juga untuk para profesional. Tapi gue tetap merasa fitur ini sangat-sangat berguna karena dia berisikan begitu banyak contoh-contoh shot yang bisa kita terapin ketika kita mungkin lagi kehabisan ide, beserta cara ngambil shotnya juga. Gue yakin itu bakal ngebantu banget buat para pemula ataupun buat para profesional sekalipun. So, bagaimana kesimpulan dari gue? Menurut gue, gimbal DJI OM5 ini kayak semacam paket komplit dalam sebuah produk yang sangat ringkas buat dibawa-bawa, yang pastinya bakal meningkatkan production value dari video kalian. Dan seperti yang udah gue singgung di awal, gue bisa bilang ini adalah gimbal smartphone terbaik yang pernah gue coba sejauh ini. Oke, paling segitu aja buat video review dari DJI OM5 kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram @stmedia dan @erwin.chuy biar nggak ketinggalan update-update terbaru. Sama pastinya juga, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.